tinggal di rumah. Lakukan isolasi mandiri 14 hari. Gitu ya. Tapi isolasi mandiri dalam pengawas rumah sakit. Biarkan rumah sakit menentukan obatnya, mereka yang menentukan nanti kapan kontrolnya, mereka yang menentukan nanti apapun, tetapi 14 hari diam dulu. 14 hari aja diam. Supaya setelah itu sehatnya bagus. Kata siapa ngobrol hal serius kayak politik, ekonomi, sosial, kesehatan. Harus serius, tegang, kaku, bosen. Bersama saya Dr. Vito Damai, kita ngobrolin apa aja. Serius, tapi tetap dibawa asik. Juga bersama narasumber kita yang juga pastinya ahli di bidangnya. Biarkan kita yang menyajikan, Anda yang menyaksikan. Hanya di Konsul Santai dengan Dr. Vito, hanya di Klik Dokter. Ya, Sobat Klik Dokter, selamat siang. Dan kali ini saya berharap sungguh-sungguh supaya Anda semua dalam keadaan sehat. Tentu saja banyak sekali kabar yang mungkin ada di dalam grup-grup keluarga, mungkin grup pertemanan juga, kabar duka, kabar orang sakit, kabar minta bantuan yang sangat menyedihkan. Karena itu buat kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan apabila Anda yang mendengarkan ini adalah seorang mungkin kepala perusahaan atau mungkin seorang yang memangku kepentingan atau kebijakan tertentu, ada seorang yang bisa memberikan perubahan untuk negara ini. Berikut ini kita akan berbicara langsung dengan seorang dokter pulmonologi, dokter paru, konsultan. Beliau adalah seorang guru besar FKUI, beliau menjabat sebagai dekan hingga tahun 2008 dan juga menjabat sebagai ketua Konsil Kedokteran Indonesia, sebuah lembaga independen yang dilantik langsung oleh Presiden RI. Beliau pernah mengikuti sebuah pelatihan dari Lemhanas sehingga untuk bisa memahami kesehatan secara menyeluruh dari segi SDM, mungkin geopolitik dan sebagainya, perspektifnya pun lebih luas. Sampai saat ini sangat dihormati sebagai guru bagi kami dokter-dokter yang kami sering baca buku tulisan-tulisannya dan juga tentunya dalam berbagai seminar. Inilah Profesor Dr. Menaldi Rasmin. Selamat pagi, Dr. Vito. Selamat pagi semua. Pagi, Prof. Menaldi. Ini hal yang menyedihkan, sekaligus memang perlu menjadi perhatian kita ya. Namanya dibilang kasus COVID ini semakin jelas, semakin nyata. Itulah yang merupakan sebab menurut saya kenapa banyak orang yang sekarang lagi ramai membahas mengenai orang yang mengaku mungkin sebagai praktisi kesehatan, tapi dia membahas ini sebaliknya. Tapi saya lihat dampaknya nggak terlalu besar, karena sebagian masyarakat udah tahu, ya orang jelas-jelas ini siapa yang meninggal, siapa yang sakit di sekeliling kita, kok nyata sekali. Jadi rasanya sangat nggak mungkin kalau orang sampai waras dan dia melihat bahwa ini COVID ini nggak nyata gitu ya. Ya, Prof. Menaldi. Jadi virusnya nggak kelihatan sih. Oh gitu. Jadi karena nggak nyata itu bukan berarti nggak berarti harus kelihatan banget ya. Kadang-kadang orang mikir kan ini abstrak ya. Padahal jelas di swab udah jelas ada. Nah, Prof kan sudah lama sekali, senior sekali sebagai seorang dokter, dan menurut saya ini mungkin wabah kesehatan ini dampaknya memang begitu luas, Prof. Menurut Prof nih secara mungkin di awal ini apa yang menurut Prof yang sedang terjadi sekarang sampai melonjak begini kasusnya? Ya, terima kasih Dr. Vito. Apa yang menyebabkan terjadi seperti ini? Kalau saya pertama kali adalah karena memang kita gagal di dalam pemutusan rantai penularan. Kita tidak bisa bilang siapa ya, pemerintah atau siapa. Tidak, semua kita gagal memutus itu. Di tingkat keluarga, di tingkat RT RW desa, di tingkat kecamatan, kelurahan begitu ya, sampai ke tingkat provinsi kita gagal. Karena kita sendiri yang tidak berusaha keras untuk itu. Kita mengerti ada orang-orang yang karena kebutuhan kehidupannya dia terpaksa harus menantang kondisi ini dengan terus bekerja segala macam. Tetapi kita juga tahu ada orang-orang yang sebetulnya tidak perlu untuk menantang itu. Kehidupannya cukup baik, tapi mereka jalan-jalan, mereka piknik. Yang piknik itu kan cuma orang-orang yang mampu piknik ya, bukan orang yang harus hidup, tapi yang punya kemampuan. Tapi mereka lakukan, pergi makan di restoran. Dia tidak mau mengambil atau take away saja. Dia mesti dine in, dia kepingin makan, dia kepingin kumpul sama teman-temannya. Dia buka masker. Ini bukan orang-orang yang sembarangan loh. Ini orang-orang berpendidikan dan pasti punya uang gitu. Nah, dari kelompok-kelompok ini kita sebetulnya mengharapkan banyak sebagai contoh begitu. Ini yang nggak kejadian gitu. Sementara kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang terpaksa harus bertarung setiap hari untuk kehidupan anak dan istrinya, keluarganya. Itu kita tidak bisa apa-apakan dan kita bisa bantu mereka
jika angka ini tidak tinggi, artinya pengeluaran ini tidak untuk banyak gitu, tapi betul-betul hanya untuk keluarga yang berketerbatasan kemampuan. Tapi kalau sekarang jadinya yang kayak Dr. Vito bilang tadi, wah ini meriah bener gitu ya, segala macam lapisan nih jadi sakit begini, bukan karena tidak tahu, tapi karena ada yang memang sengaja melanggar, mengabaikan aturan-aturan yang sebetulnya sederhana sekali untuk dilaksanakan. Ini soalnya gini, jadi bagi sebagian masyarakat yang mungkin malah yang punya kekuasaan, punya duit, punya jabatan gitu ya, mereka tuh akhirnya bilang bahwa saya bikin acara prokes kok. Definisi prokesnya tuh apa? Definisi prokes mereka adalah Anda swab antigen, begitu negatif, buka masker, ngomong hai-hai, nggak usah pakai batas, bisa. Itu masalahnya. Betul. Masih banyak rapat kerja. Dan rapat kerja dilakukan di luar daerah, terbang lagi. Kayak begitu-gitu tuh masih terjadi. Masih ada rapat yang minta untuk pertemuannya itu tatap muka. Ini artinya kita-kita yang mestinya mengerti, ini tidak menunjukkan bahwa kita mengerti sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin berbagai segmen ini, kita karena Indonesia ini kan banyak segmennya ya, artinya maksudnya nggak bisa dipungkiri bahwa nggak semua orang dalam posisi yang sama gitu artinya. Ketika ada orang yang mungkin menurut Prof ini memang ya udahlah apa boleh buat, memang pekerjaannya harus dia ketemu dengan orang lain, harus keluar. Tapi ada juga yang sebenarnya itu harus kita bantu. Itu harus dibantu, betul. Itu harus kita bantu. Iya. Karena mereka bertarung untuk hidup gitu. That's very wise. Yes. Ya. Oke, baik. Prof, ini kalau misalkan tapi satu Dr. Vito. Ya. Terjadinya perbanyakan, kekuatan, dan mutasi virus adalah karena banyaknya inang, host, tempat dia hinggap. Artinya apa? Artinya dari kerumunan, dari kontak orang ke orang. Maka berkembang biaklah, bereplikasi terus si virus. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak, kita tahan diri kita, virus itu tidak punya tempat. Dia gugur satu demi satu. Baik. Jadi pertumbuhan virus sekarang ini kita yang bikin. Mutasinya juga. Iya. Jadi Prof, itu ada teori bahwa kalau misalkan seorang belum divaksin, maka dia adalah pabrik varian. Jadi kalau misalkan banyak orang juga yang OTG sebenarnya tidak merasakan bahwa mungkin dia terinfeksi lalu dia menularkan ke orang lain, jadi mereka sebenarnya adalah pabrik varian itu sendiri. Jadi orang OTG atau orang yang nggak divaksin. Menurut Prof bagaimana? Ya, betul. Karena orang yang tidak divaksin tentu mempunyai kekuatan imunitasnya tidak sebaik orang yang sudah divaksin. Kita tidak bicara orang yang punya penyakit tertentu. Memang ada penyakit tertentu yang sistem imunitasnya tuh nggak kuat ngangkat begitu ya, itu ada. Tapi itu kan bagian kecil dari masyarakat. Itu juga orang yang harus kita lindungi gitu. Mereka tidak divaksin harus kita terima, bahkan harus kita jaga gitu ya. Tapi orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk sehat dan memang orang yang sehat mestinya divaksin. Itu satu. Yang kedua, orang yang OTG tanpa gejala, ini klasifikasi yang paling bawah nih dari WHO, tanpa gejala. Tapi ini yang paling bahaya sebetulnya. Karena dia tentu tidak mengerti kenapa saya mesti pakai masker. Kan saya nggak sakit. Kenapa saya mesti diperiksa lanjutan? Laboratorium segala. Saya kan nggak sakit. Kenapa saya disuruh isolasi mandiri? Saya kan masih bisa kerja. Nah, ketika dia kerja, dia ketemu teman, dia ngobrol. Dia kan nggak sakit. Saya kan menular, yang takut ditularkan adalah penyakit dari saya. Saya kan nggak sakit. Sebegitu sederhananya begitu loh. Padahal yang ditularkan bukan penyakitnya, virusnya yang ditularkan gitu. Dan orang yang ketemu tadi yang kebetulan tidak punya pertahanan yang cukup seperti dia sakit gitu. Jadi memang dua orang ini, OTG dan orang yang tidak divaksin, itu memang tempat tinggal yang paling bagus untuk perbanyakan atau replikasi dari si virus tadi, sehingga varian pun bisa tumbuh dari sana. Baik, jadi ini soalnya banyak beredar, artinya banyak juga kalangan-kalangan netizen gitu ya, dan sekarang kita menghadapi virus hoax-nya dari COVID-19 ini. Ini varian hoax-nya lumayan besar nih jadinya, berdampak sekali. Dan itu tadi mengatakan bahwa yang kalau OTG ini tidak menular gitu. Cuma kalau tadi dari penjelasan Prof Menaldi, kalau saya bisa ambil analoginya, Prof, itu berarti kalau misalkan kita anggap nih satu kelompok tentara ini menyusup satu negara, Indonesia kan kuat nih, nggak mampu dia bikin apa-apa. Tapi penyusup dari mereka ini mata-matanya pindah nih, mungkin ke negara lain yang lebih kecil atau lebih lemah, di situ dia bikin huru-hara, wah langsung runtuh tuh negara. Begitu ya berarti ya? Betul, ya. Ya, kita bisa mengambil contoh-contoh alam itu. Sama seperti vaksinasi. Banyak juga orang yang bilang, atau bukan banyak, ada juga yang bilang, kok habis saya sakit? Ini gara-gara divaksin nih kali, gitu kan ya? Coba bayangin, divaksin di sini
di otot tangan, lengan. Masa bisa jadi virusnya di tenggorokan? Masuk dari mana tuh virus gitu? Kan enggak ya. Jadi satu nih. Waktu dia divaksin sebetulnya dia sudah punya virus, tapi dia belum sakit gitu. Ya kan? Pas di dalam masa inkubasinya itu sakit dia. Kebetulan dia sudah vaksinasi. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua, vaksin itu tidak menolak virus loh. Tugas vaksin bukan menangkal virus. Tugas vaksin merangsang sistem imun manusia untuk melawan virus. Gitu. Jadi bukan vaksinnya yang suruh perang lawan virus, tapi vaksinnya merangsang sistem orang itu untuk melawan virus. Saya kasih contoh ya Dr. Vito, ya tadi Dr. Vito kasih contoh yang alam gitu. Saya kasih contoh alam juga sehari-hari. Kita tinggal di sebuah rumah, ada orang yang bolak-balik sendirian di depan pagar. Karena kita di kamar lihat dari jendela atau kita di lantai 2 kita lihat, kita kasih tahu anak kita atau saudara kita yang muda bilang, ada orang tuh muter-muter depan rumah. Tolong jagain rumah ya. Lihat ya. Ya kata dia. Satu, saya kasih tahu juga membantu rumah tangga. Bi, di depan ada orang, perhatiin ya. Iya Pak. Katanya. Supir saya juga tinggal di rumah. Saya kasih tahu juga sama supir saya. Pak, tolong liatin ya. Iya. Ya kan? Ada beberapa hal yang kemungkinan. Datang orang kedua, ketiga, dan keempat. Belum tentu temannya dia nih. Tapi orang kedua, ketiga, keempat. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa orang itu langsung kaget karena anak saya, pembantu saya, supir saya langsung keluar tanya, mau ngapain gitu. Kibarkan bendera peperangan, kabur dia. Ya kan? Atau terjadi berantem karena dia udah keburu masuk ke pagar. Jadi berantem, panas suasana. Ya kan? Demam segala macam gitu. Ya kan? Atau bukan gitu. Ada sih 3 orang, 3-tiganya nggak berani keluar. Ya kan? Di luar dia bilang, ada nih orang tapi nggak apa-apa, kita masuk aja. Kayaknya dia nggak berani keluar. Katakan? Nah, atau ada 3 orang ini bukan nggak berani keluar, nggak mampu berantem gitu. Keluar juga. Jangan dong Mas, jangan masuk dong Mas, jangan masuk. Ya kan? Artinya jumlahnya cukup, tapi dia tidak cukup kuat gitu. Yang lebih parah, yang 3-3 ini tidur lagi aja deh, nggak berani soalnya gitu ya. Jadi itu sama juga dengan divaksin. Yang satu ini anggap vaksin. Jadi ketika penyakitnya datang, yang kedua, ketiga, keempat datang virusnya, ada 3 kemungkinan. Badan kita memang bangun sistem penjagaannya, tapi melawan. Oke, kalah dia. Atau badan kita punya sistem itu, tapi nggak kuat. Oke. Yang ketiga, emang nggak punya kita sistem itu. Tidur dia gitu. Jadi setelah vaksinasi sakit, bisa karena badan kita. Jadi setelah divaksinasi, yang terus harus kita perhatikan, badan kita ini kebangun nggak sistem imunnya setelah dipancing oleh si vaksin. Itu yang penting gitu. Nah, jadi wow. Ini banget ya. Relate banget ya dengan apa sehari-hari. Mudah-mudahan sih semua audiens yang menyaksikan ini bisa memahami betul ya bahwa sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya bisa kita analogikan seperti itu. Nah, Prof, ini bisa menjawab juga nggak kalau misalkan nanti misalnya ada orang yang bilang masalah varian. Yang sekarang kan dulu orang mengagung-agungkan vaksin. Wah, vaksin mana nih vaksin? Nah, itu dulu ya. Ketika vaksin datang semangat. Tapi begitu dibilang, wah ada efek sampingnya, takut lagi. Nah, sekarang orang lagi mau lagi vaksin. Lalu belakangan takut lagi. Vaksin ini percuma deh. Sekarang udah agak sombong dalam tanda kutip. Dulu mengharapkan vaksin, sekarang milih-milih vaksin. Oh, saya mau yang ini deh. Mau yang ini deh. Oh, mau yang itu aja deh. Katanya lebih bagus tuh buat varian-varian. Nggak bisa kalau yang ini katanya. Saya nunggu aja nanti. Nunggu yang vaksin yang baru nanti katanya gitu. Nah, menurut Prof, pandangan seperti ini kita perlu luruskan. Ya, kita perlu bukti. Karena kedokteran selalu berbicara berbasis bukti. Bukti itu adalah riset. Risetnya uji klinis, begitulah kira-kira ya, dokter itu sama ya gitu ya. Nah, sampai saat ini penelitian-penelitian yang jalan pada 6 vaksin utama yang beredar di dunia itu, jadi kayak Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan satu lagi adalah Sputnik, itu yang 6 yang paling banyak. Itu semua vaksin yang ada sekarang, baik yang platform namanya dasarnya gitu ya, adalah yang dasarnya adalah yang kuno seperti Sinovac, Sinopharm, atau yang modern seperti yang lainnya. Misalnya pakai virus vektor itu yang AstraZeneca gitu ya. Pakai yang mRNA atau misalnya yang dari Amerika tuh Johnson & Johnson. Itu sampai saat ini terbukti mereka semua juga sama efektivitasnya pada semua varian yang sampai sekarang ini ada. Entah nanti kalau variannya yang lain lagi. Tapi pada saat ini
Semua penelitian itu, laporan-laporan sampai terakhir yang saya baca ya, itu menyatakan bahwa semua vaksin itu efektif untuk menghadapi varian-varian yang ada. Jangan lupa daya tahan tubuh kita terjangkit apa enggak gitu. Kalau vaksinnya sih efektif, badan kita nih tadi nih bangun nggak tadi nih pembantu supir sama anak kita nih bangun nggak? Apa dia tidur-tiduran aja lagi gitu, ya kan? Jadi itu tergantung juga pada badan kita. Baik, jadi memang sekarang ini dinamika ilmu pengetahuan ini sangat dirasakan juga oleh masyarakat. Ini hal yang menurut saya fenomena yang cukup menarik ya di era pandemik ini, karena masyarakat sekarang terkesan lebih pintar. Bayangkan, Prof. Sekarang bisa orang awam tuh nanya, oh city value kamu berapa? Wah, bisa ngomong soal PCR dengan sedemikian fasih ya. Lalu Bagus, bisa kan? ngomong mengenai vaksinnya. Itu dia, aku bilang ini fenomena yang menurut saya sangat menarik dan itu hal yang baik gitu. Nah, sekarang hal ini mungkin kita perlu bantu masyarakat supaya mereka makin memahami hal seperti itu, karena sebagian akhirnya ada metode mereka merasakan bisa mengobati diri sendiri. Sekarang banyak obat yang beredar demikian rupa. Ada anak sakit 12 tahun gitu ya, lalu dia bilang langsung mau ngasih favipiravir dan juga azitromisin sama anaknya. Ada batuk nggak? Saya bilang, Bu, anaknya. Enggak sih, nggak batuk, nggak ada apa-apa, cuma demam sedikit. Oh, gitu. Tapi langsung dibombardir dengan ini obat-obat soalnya udah beredar, Dok. Jadi saya udah tahu obatnya apa. Saya kasih obat dari opnya, saya kasih ke dia. Nah, fenomena ini menarik, Prof. Kita bahas, Prof. Ada yang paket lagi ya? Ada yang paket, Prof. Nah, itu. Gini, obat adalah zat kimia. Catatan pertama adalah zat kimia yang dibuat setelah diteliti dan dibuktikan bisa untuk menghadapi sebuah kondisi sakit. Nah, itu pertama, gitu ya. Tapi obat kan punya bentuk. Ada yang cairan kayak sirup, obat tetes juga cairan juga, gitu ya. Ada yang bentuknya keras seperti tablet, kaplet, kapsul, begitu. Ada yang obat suntik, ada yang salep, ada bentuk. Ada cara pakai, diteteskan, diminumkan, disuntikkan, di drip, diteteskan, ada banyak macam gitu ya. Ada dosisnya gitu ya. Ada jangka waktu pemberiannya. Ya. Yang tidak boleh kita lupa, ada efek sampingnya. Efek samping itu bisa segera, efek samping jangka pendek, ada menengah, efek samping jangka menengah, ada efek samping jangka panjang. Biarkan dokter yang sudah sekolah begitu lama, susah, dimarah-marahin pakai remed segala macam, untuk ikut memikirkan bagi Anda yang mau pakai obat. Kira-kira indikasi penggunaannya ini pas atau tidak, perlu atau tidak, berapa dosisnya, berapa lamanya, dan ikut menghitung apakah ada risiko efek samping yang harus diambil. Efek samping bisa jadi harus diambil risikonya, tapi perlu diambil nggak? Kalau kita mengkonsumsi obat tanpa kita tahu tapi kita cuma dengar, artinya tanpa kita paham tapi kita cuma dengar gitu. Tapi kita tidak tahu apa kemungkinan efek samping jangka panjang, ginjal kita rusak misalnya. Itu yang rugi siapa gitu. Gitu. Jadi saya cuma mengingatkan saja bahwa membeli obat, mendapatkan obat, ya itu hak Anda. Anda punya uang, Anda punya ilmu, sekarang dengar-dengar pakai ilmu dengar begitu ya, udah dapat begitu. Tapi jangan lupa loh, obat punya efek samping. Tidak terjadi, bersyukur pada Tuhan. Tapi efek samping jangka panjang bukan kita lihat besok loh. Bukan kita lihat minggu depan loh. Efek samping jangka panjang itu bisa bertahun belakangan, 3, 5 tahun, 10 tahun kemudian. Bisa begitu. Itu hati-hati gitu ya. Efek samping itu macam-macam. Bisa teratogenicity, jadi dia punya efek untuk menjadi kanker belakangan. Dia bisa untuk merusak ginjal, merusak liver, hati gitu ya. Nah, saya tidak menakut-nakuti, tapi timbang itu gitu. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu itu dengan tidak memikirkan yang jangka panjang, kita berpikirkan jangka pendek saja tanpa kita tahu sebetulnya indikasinya ada apa enggak. Gitu. Apalagi ibu hamil tadi ya, tadi Prof sempat sebut mengenai teratogenik, mungkin bagi yang nggak tahu itu juga buat kandungan kita, orang yang hamil juga itu bisa ada efeknya juga. Jadi hati-hati sekali untuk memberikan obat. Dokter juga hati-hati sekali sebenarnya dengan obat ini ya. Nah, ini kalau lagi nih, kalau Prof Menali tadi mengatakan bahwa kita sebagai dokter diajarkan, termasuk oleh beliau ini sebagai guru besar kami, mengenai kita evidence-based medicine atau berbasis bukti. Masalahnya sekarang ini banyak masyarakat yang percaya juga mengenai testimony based. Jadi karena kalau om saya sembuh, maka saya juga. Oh, kalau tante saya sembuh, saya juga percaya. Padahal mungkin nggak sama, Prof. Gitu.
Nggak sama, kan Tuhan menciptakan manusia berbeda. Ya, penyakit aja beda ya. Kadang-kadang beda banget jauhnya gitu. Kan kalau kita lihat ada obat misalkan dibilang, oh ini mengklaim bisa menyembuhkan COVID gitu. Kalau kita lihat sebelumnya klaimnya dia beda lagi, bisa menyembuhkan katarak sama hemoroid gitu ya. Jadi kan jauh banget penyakitnya. Sekarang jadi nyembuhin COVID juga gitu, karena lagi trennya begitu. Iya, karena tapi ada penelitiannya loh. Iya, boleh. Persoalannya adalah di setiap negara itu kita punya regulator. Amerika misalnya punya FDA ya, Federal Drug Administrator. Jadi dia melakukan administrasi tentang obat-obat yang aman dan berkhasiat untuk warga negaranya. Kita punya Badan POM gitu, ya kan? Nah, obat yang bisa kita pakai untuk indikasi sebuah penyakit lebih baik yang kita yakini ada izinnya dari Badan POM. Karena itu tanggung jawab dari negara loh, Badan POM itu gitu ya. Kenapa begitu? Obat di suatu negara atau zat di suatu negara belum tentu cocok buat di kita. Belum tentu cocok buat di kita. Obat di kita pas di sini dipakai di Amerika nggak bekerja. Kenapa? Dosisnya kekecilan. Karena orang kita lebih pendek, lebih kurus, lebih susah hidupnya gitu ya. Pas sampai dipakai di Amerika jadi nggak sama dia. Dia mesti dosisnya untuk orang yang lebih gendut, lebih manusia juga ada. Dan dengarkan regulator. Pakai deh, itu pasti udah dapat dipertanggungjawabkan. Omongan bahwa interaksi dari obat-obat untuk COVID-19 yang menyebabkan kematian, bukan COVID-nya katanya. Karena untuk izin untuk dikasih aja itu obatnya susahnya setengah mati. Jadi ada berlapis-lapis tuh protokolnya. Jadi kalau sampai kepada Anda itu berarti sudah sampai boleh diberikan kepada manusia Indonesia gitu ya, kalau di Indonesia ini ya, ada regulatornya. Kalau izin keluar, berarti hasil uji klinisnya sudah membuktikan dua hal. Safety-nya, keamanan dari obat, efikasinya, khasiat dari obat. Baru keluar izinnya. Kalau ini belum terbukti, nggak akan keluar izin. Tapi di Amerika udah, tadi saya bilang, secara genetik, secara ras beda juga loh orangnya loh. Ya. Jadi nggak semua yang di sana bisa benar-benar kita pakai terjemahkan secara bebas di sini. Belum tentu, kecuali obat bebas ya. Kalau obat bebas sih boleh-boleh aja gitu. Tablet isep tenggorok, di mana juga boleh. Nggak usah pakai uji klinik lagi, itu udah terbukti dari mana-mana gitu. Iya. Baik, ini Prof bisa menjawab dua sekaligus tadi barusan ya. Apa yang tadi mengenai interaksi obat, berbahaya apa enggak. Yang kedua, sampai obat itu keluar izin, tuh jelas udah berlapis-lapis dan ada juga tim independen yang mengamatinya ya. Jadi karena itu ya kita sebaiknya serahkan pada pakar juga. Ya kita boleh mengkritisi, hanya ya kita juga mikir juga. Kita mengkritisi punya bukti apa enggak gitu. Masalahnya gitu. Baik, Prof. Saya ini sedikit mungkin bergeser sedikit ya. Ini ke arah yang lebih luas sedikit. Karena mungkin di antara kita ada yang mungkin tadi pemangku kepentingan dan kebijakan tadi itu ya. Kalau misalkan Prof melihat ini, Prof kan bisa mungkin memberikan masukan. Ini masukan bagi orang-orang yang bisa memberikan perubahan gitu. Apa sih Prof yang terjadi di lapangan sehingga mungkin ada yang perlu diubah gitu. Saya pernah kemarin sempat mengusulkan gini Prof, kan ada fenomena begini. Banyak yang tidak dapat rumah sakit Prof. Jadi pada dirawat di rumah Prof, isolasi mandiri. Padahal mungkin nggak layak isolasi mandiri, tapi terpaksa isolasi mandiri dengan kondisi mungkin sedang berat gitu misalnya. Nah, masalahnya adalah yang follow up siapa, oksigennya habis, minum obatnya nggak terpantau. Nah, itu gimana prosesnya seperti itu? Sehingga akhirnya mungkin kita bisa kasih masukan, Prof. Silakan. Jadi Dr. Vito kan sedang berbicara tentang lonjakan kasus yang nggak karu-karuan saat ini gitu ya, tinggi sekali. Oke. Yang pertama, butir pertama yang saya bilang, setiap kita tolong pahami bahwa the first prevention, pencegahan pertama yang primer dan paling utama adalah 5 atau 6M itu. Itu patuhi betul secara ketat pada pandemi. Karena pandemi tidak lagi berbicara soal daya tahan tubuh manusia perorangan. Tapi dia sudah merusak tatanan satu komunitas, yaitu masyarakat. Itu satu. Yang kedua, bahwa pencegahan kedua adalah vaksinasi. Maka kalau kita sehat, kita artinya kuat, kita lakukan vaksinasi. Jangan menghindar dari vaksinasi. Karena dua hal inilah cara kita mencegah. Dan kalau vaksinasi ini bisa mencapai 70% dari populasi, maka mestinya ketahanan dari si virus tadi mulai menurun. Jadi 70% aja dicapai, dia bisa menurun. Kita belum sampai di 20%. Kita mesti kejar itu. Jadi kita tolong, kita juga ikut berkontribusi untuk mau divaksinasi. Itu hal yang pertama ya, Dr. Vito. Hal yang kedua sekarang, tetap terjadi lonjakan kasus. Saya tetap menganggap karena prokes ini tidak sepenuhnya dijalani, sehingga terjadi banyak
invasi atau infeksi dari varian-varian, termasuk varian baru yang Delta, Kappa segala macam gitu. Ya, apa yang mesti dilakukan? Betul. Kita lihat saja kembali ke yang dasar. Klasifikasi WHO adalah tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Yang sedang ini adalah jika parunya sudah kena. Karena begitu paru kena, maka pernapasan itu akan betul-betul terganggu dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam badan kita. Jadi kita potong sekarang. Maka ringan dan tanpa gejala itu tidak perlu dirawat. Yang harus masuk rawat sedang ke atas. Itu udah pasti, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau kita punya gejala, jangan main-main. Pada saat ini gejala apapun, tolong pertimbangkan COVID dulu karena kita sedang pandemi, gitu. Gejala itu 80% apa? Sakit kepala loh. Sakit kepala, pusing, segala macam, susah, itu 80%. Sedangkan gejala batuk itu 60%, lebih rendah. Ya. Gejala diare itu sekitar 45%. Mual, enak, muntah, diare, kembung itu 45%. Ada jadinya gitu. Ya, jadi 50% memang semua gejala itu terkumpul semua itu 50% ya. Tapi ini udah kalau udah semua berarti dia udah sedang. Jadi jangan begitu. Baru Anda sakit kepala, baru Anda kembung ini. Baru Anda gatal-gatal tenggorok atau pilek, cepat pergi ke poliklinik di setiap rumah sakit itu. Jika mereka menentukan, oh ini mestinya karena COVID, pasti dia akan lakukan pemeriksaan usap tenggorok. Kalau terbukti positif, maka atau antigen sekalipun terbukti positif, tapi dia pasti akan langsung ronsen, dia lihat tidak ada apa-apa di parunya, keluhannya juga tidak apa-apa, maka tinggal di rumah, lakukan isolasi mandiri 14 hari, gitu ya. Tapi isolasi mandiri dalam pengawas rumah sakit. Biarkan rumah sakit menentukan obatnya, mereka yang menentukan nanti kapan kontrolnya. Mereka yang menentukan nanti apapun, tetapi 14 hari diam dulu. 14 hari aja diam. Supaya setelah itu sehatnya bagus. Gitu. Nah, ada tanda-tanda tetapi dalam 14 hari. Kalau pernapasan kita lebih dari 20 kali per menit, itu mesti dirawat. Karena biasanya dia sudah pindah jadi sedang. Kalau kita punya pulse oximeter, alat yang untuk mengukur saturasi itu, seperti ini ya, pulse oximeter gitu ya. Kalau kita punya pulse oximeter ini, maka kalau dia sudah di bawah 95%, itu mesti dirawat. Oke ya. Jadi buat orang-orang yang awam sebetulnya gampang sekali. Lihat saja pernapasannya masih di bawah 20, masih bisa di rumah dan ikuti semua isolasi mandiri. Jangan yang karena dikerjakan sendiri, tapi dalam tuntunan dari rumah sakit. Nah, yang ke rumah sakit untuk dirawat, tolong yang pernapasannya di atas 20. Ini bisa sedikit mengurai itu ya. Tapi buat pengambil kebijakan juga, saya punya pesan juga barangkali Dr. Vito. Jangan menambah tempat tidur di rumah sakit yang ada. Karena konsekuensinya mesti menambah jumlah tenaga di sana. Dan itu tidak mudah gitu. Lebih baik buatlah sebuah rumah sakit lapangan yang baru. Ya, seperti sekarang dibuka rumah sakit di Wisma Haji begitu, itu lebih tepat. Karena pasti akan dihitung nanti mana nih tenaganya. Langsung built in dia menjadi satu dengan tenaga, dengan oksigen, dengan air, dan dengan obat-obatannya gitu. Ya kan, dengan cairan infus dan segala macam. Tapi menambah tempat tidur di sebuah rumah sakit yang sudah established, sudah mapan, ini berat nih. Karena rumah sakitnya tergoyang sistemnya gitu loh. Ini berat gitu kalau buat saya. Rumah sakit ini nggak gitu. Segitu tempat tidurnya, berdayakan semaksimal mungkin yang segitu. Oleh karena itu, di rumah sakit pun buat saya mestinya dibagi. Ada rumah sakit yang hanya merawat sedang. Rumah sakit lapangan misalnya, rawat itu yang sedang tadi. Ya, jadi OTG harus patuh. Yang ringan sama OTG adalah isolasi mandiri. Tapi yang OTG harus patuh isolasi mandiri 14 hari. Yang sedang masuk dirawat. Tapi yang sedang ini bisa di rumah sakit lapangan. Gitu ya. Rumah sakit Wisma Atlet misalnya, itu bisa buat yang sedang. Sedangkan rumah sakit yang lain mungkin adalah pernya antara sedang dan berat. Dan rumah sakit khusus mestinya merawat yang berat dan kritis. Karena di berat dan kritis itu dibutuhkan penanganan oksigen yang lebih tinggi, obat-obatannya juga lebih maut karena komplikasinya udah banyak, mungkin mesti pakai cuci darah dan sebagainya. Itu rumah sakit. Jangan dicampur rumah sakit yang merawat berat kritis sampai rumah sakit itu juga merawat yang kasusnya sedang agak keringan. Kenapa? Beban kerjanya tinggi, tapi konsentrasinya tidak penuh. Terbelah dia. Ya, wow. Ini aku kira konkret banget ya. Aku rasa mudah-mudahan ada yang bisa mendengarkan ini dan bisa menyampaikan ini ya, supaya ini bisa berubah. Memang jadi rumah sakit darurat ya, Prof. Jadi karena kalau menambah tempat tidur, sebenarnya nambah bukan tempat tidur aja, tapi anggota medisnya, peralatan medisnya juga harus tambah juga. Jadi lebih baik, ya. Sistem.
Sistem atau juga, tata ya. kelola yang ada Yes, ya. itu goyang. Gitu. Aduh, ini udah pengalaman, Prof. Ini berkali-kali rapat, minggu depan berubah lagi. Rapat Goyang minggu depan juga. berubah lagi. Rapat Nah, minggu depan berubah lagi. waktu itu dibuat rumah sakit Pertamina Cempaka Putih gitu ya, Pertamina itu Cempaka Putih, full COVID. Nggak apa-apa. Karena dia memang well dedicated, termasuk dengan orang yang sumber daya manusia, dengan daya dukung obat dan segala macam. Langsung hitungannya ke situ gitu. Ya. Nah, sementara rumah sakit Pertaminanya sendiri yang induk misalnya nggak terganggu dia, nggak terganggu. Karena ini betul-betul diciptakan baru. Sekarang Wisma Haji diciptakan baru, nggak apa-apa. Dia akan mapan dengan sistemnya gitu. Tapi jangan rumah sakit yang sudah ada tambahin tempat tidurnya. Terus gimana tuh keseimbangan milio yang ada? Iya. Itu kan sama seperti danau, terus tiba-tiba kita guyurin air, gelontorin air gitu, kacau semua, goyang dia gitu. Atau ikannya nambah, ikan jenis lain nambah lagi, ikan laut di danau juga. Yang masuk ikan hiu nih soalnya kan. Ekosistemnya berubah ya. Yeah. Hiunya juga lama-lama nggak hidup juga, jadi bangkai aja gitu. Yeah. Aduh, Prof. Analoginya keren banget. Jadi memang Prof tadi juga menitik beratkan bahwa ada pasien penyakit lain yang harus dirawat, jangan campur sama yang COVID gitu ya, Prof ya. Dari tahun yang lalu saya sudah mengatakan bahwa angka di kita pun di Indonesia menunjukkan bahwa kalau tadi klasifikasi WHO begitu, kasus COVID yang dirawat dan sangat cepat menjadi berat, dan itu artinya dekat ke kritis, dekat ke gagal, dekat ke kalah. Saya nggak berani bilang kematian ya, tapi dekat ke situ gitu ya. Yang sangat dekat ke berat, 80% terjadi pada orang-orang yang memiliki komorbid. Dan komorbid itu sama di seluruh dunia dengan di Indonesia. Urutannya pertama tekanan darah tinggi, yang kedua kencing manis, diabetes mellitus, yang ketiga penyakit jantung kronik, yang keempat penyakit ginjal kronik, orang cuci darah dan sebagainya. Maka dari lalu saya juga sudah selalu meminta supaya untuk mereka ini paling sedikit. Belum yang kita bicara soal asma loh. Kita belum bicara soal orang lain misalnya dengan gangguan stroke loh. Kita belum bicara itu loh ya. Tapi kita baru bicara yang ini. Berikan tempat mereka bisa punya layanan kesehatan untuk menjaga dirinya. Karena kalau mereka nanti sakit terpajan dengan COVID, merekalah yang berpotensi jadi berat. Saya balik ceritanya. Kalau kita bisa mengusahakan mereka terpisah dari COVID pelayanannya, kontrolnya teratur juga, jadi kesehatannya terjaga, maka kita memotong 80% dari kasus-kasus yang berisiko menjadi berat. Wow, that's strong. Jadi ini sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak aneh apabila ada rumah sakit yang tidak menerima COVID. Bukan karena nggak berperi kemanusiaan. Ya, dan orang yang COVID jangan masuk ke sana. Ya. Jangan masuk ke sana. Kita mau sehat, tapi kita mesti berikan kesempatan orang lain juga punya hak sehat. Wow, yes. Ya. Jadi ada orang yang berisiko karena dia punya komorbid, itu perlu dijaga tetap sehat. Jangan sampai mereka masuk nanti dalam keadaan sakit, terlanjur sakit sehingga nanti butuh ICU. Berat. Langsung berat. Yes. Ya. Gitu. Dan sekarang kejadiannya begini, Prof, masalahnya tadi Prof sempat singgung masalah orang yang mungkin harus kontrol ya misalnya ya. Nah sekarang kan kalau misalkan mereka nggak terkontrol nih obat hipertensinya mungkin, lalu mereka penyakit jantungnya nggak terkontrol. Dokter Vito bisa jawab sebagai dokter jantung. Apakah bukan sekarang justru orang yang penyakit jantung datangnya dalam kondisi yang lebih berat? Padahal tadinya mereka orang-orang yang dalam tangan dokter Vito itu terkontrol sekali. Ya. Sekarang dia datang justru dokter, kenapa nggak datang Pak kemarin? Saya takut. Pasti jawabannya begitu gitu. Betul, ya kan? Jadi menerima dalam kondisi berat. Apa artinya? Mereka terpaksa masuk perawatan. Yes. Di rumah sakit yang mana dirawat? Kadang-kadang terpaksa tercampur dengan yang COVID. Kena dia. Gitu. Baik. Wow. Jadi Prof. Menaldi Rasmin tadi minta pengertian juga ya, bahwa ada rumah sakit yang tidak merawat COVID, bukan karena tidak sayang pada Anda, tidak perhatian, tidak berperi kemanusiaan, tapi memang kita perlu juga memberikan perawatan pada orang yang tidak COVID, supaya mereka tetap terjaga, tetap stabil. Selama orang yang lain COVID, walaupun dia hipertensi, walaupun dia diabetes, walaupun dia penyakit jantung kronik, penyakit ginjal kronik, tapi kalau dia tidak terpajan, dia bisa kontrol teratur, dialah yang menjalankan produktivitas negara ini sebetulnya. Wow, yes. Wow, ini perspektif yang luas sekali dan saya rasa tidak banyak ya orang yang memahami ini ya artinya, dan sekarang hari ini Prof. Menaldi memberikan kita perspektif yang baru. Prof, ada satu lagi Prof, ini mungkin buat kita yang di rumah ya. Sekali kan udah untuk orang-orang yang punya jabatan. Kalau yang sekarang masyarakat pada umumnya nih sekarang yang menghadapi situasi seperti ini. Satu, apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan kondisi sehat? Sekarang mereka sehat nih, tapi karena dengar kabar-kabar yang jelek jadi buruk juga pikirannya, takut kan? Nah, sekarang mereka harus gimana, Prof? Apa yang mereka harus lakukan?
Tapi kalimat pertama Dr. Vito tadi betul. Saya melihat bahwa begitu seorang tercekam terus dengan COVID, sistem imunnya turun, dia kena COVID. Jadi tetap dalam keadaan yang tenang, yang optimistik, yang positive thinking, yang berpikir positif, bangun di keluarga aura yang positif, yang gembira, maka mestinya lebih tahan karena sistem imunnya tidak terganggu. Itu satu. Yang kedua, kita lupa loh bersyukur. Negara kita ini dikasih Tuhan pro vitamin C yang begitu kaya. Buah dan sayur yang berwarna kuning, merah, dan jingga. Wow, yes. Ya kan? Ya. Kita suka makan apel dan per, padahal itu dikasih Tuhan buat orang Eropa. Di negara kita padahal kita punya kesemek, mangga, tomat, wortel, belimbing, jeruk, nangka, mangga, pisang. Bukan main kayaknya. Dan kalau itu dalam keadaan yang sekarang kita sehat, belum sakit, maaf nih, ambil sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya, maaf nih, serakus-serakusnya, maaf nih, serakus-serakusnya kalau perlu. Kenapa? Karena provitamin itu yang paling betul masuk ke badan kita. Badan kita akan mengolahnya, mengambil seperlunya buat kita dan membuangnya. Nah, biarkan kalau sakit, baru di rumah sakit masuklah yang bentuknya namanya tablet vitamin C, injeksi vitamin C, dan sebagainya. Tapi sebetulnya sebelum sakit, mestinya provitamin yang kita masukkan ke dalam badan kita supaya badan kita cukup baik. Kita analogikan ya, Dr. Vito ya, gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan beras impor, maka sawah kita tidak terlatih untuk menghasilkan beras. Petani kita tidak terlatih untuk memproduksi padi. Ya kan? Ya. Tapi mungkin ada impor, tetapi kalau lebih banyak adalah sawah kita tetap memproduksi padi dan beras, petani kita tetap itu, maka ada atau tidak ada beras dari luar negeri, kita tetap hidup dan sehat karena kita mengandalkan dari dalam sendiri. Ya kan? Yes. Jadi semua yang sudah dikasih Tuhan buat kita, tolong disyukuri itu dipakai. Jangan berbondong-bondong ke apotek dan toko obat buat beli vitamin A, paket nih vitamin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z vitaminnya dibeli semua. Ketika berkerumun itulah Anda kena COVID. Ya kan? Ya. Padahal kalau Anda banyak-banyak rakus-rakus makan provitamin tadi, mestinya tidak ada efek samping. Paling-paling efek depan, kenyang. Ya kan? Iya. Baik, Prof. Ini, Prof, bagi kalau misalkan ada orang yang mungkin di sekeliling kita, inner circle lah ya, orang kita kenal, lalu dia positif COVID, atau bahkan mungkin keluarganya. Sebaiknya kita mesti gimana? Apa yang harus kita lakukan, Prof? Ini supaya masyarakat kita sekarang benar-benar ya paham aplikasinya ya, Prof ya. Kalau saudara kita ini COVID, saudara, teman, atau mungkin orang sekeliling kita itu ada yang COVID gitu. What should we do sebenarnya sekarang? Karena kan banyak orang panik duluan karena gini, Prof. Ini contoh kasus ya, Prof, teman saya. Aduh, ini tolong dong, Dr. Vito, ini dia nggak bisa napas nih. Saturasi berapa katanya? 99 sih katanya gitu. Napas berapa? 18 kali per menit. Tensi bagus. Terus yang nggak bisa napas tuh apanya gitu, saya bilang gitu ya. Ternyata karena dia panik duluan gitu. Kalau kita lihat, saya bilang coba videoin, ternyata dia biasa-biasa aja sih sebenarnya. Saya bilang apa, demam, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Jadi banyak yang merasuki pikiran kita tuh terlalu banyak paniknya gitu. Tapi what should we do, Prof? Mungkin ya buat kita yang sehat, ya. Rasanya nggak ada yang nggak punya HP sekarang ya. Kalau pergi ke warung sama lihat orang jongkok-jongkok di jalan tuh pakai HP semua gitu ya. Maksud, dan HP-nya udah punya aplikasi semua. Jadi maksudnya coba bilang, dia bilang, tolong dong, saya sakit gitu keluarga kita. Coba tolong berdiri sebentar, ngadep kira-kira 2 meter dari depan HP-nya. Coba kasih lihat gitu. Kita yang ngitung, jangan yang sakit itu yang ngitung. Kita yang ngitung. Tadi kayak dokter bilang, napasnya di bawah 20 kali per menit. Belum perlu dirawat di rumah sakit. Tapi betul, yuk lapor ke puskesmas, atau lapor ke klinik yang terdekat. Di sebelah ini ada nih kliniknya, lapor ke klinik terdekat. Ini kelihatannya saya COVID nih. Bagaimana membuktikannya, obat apa yang harus saya minum, bisakah saya isolasi mandiri? Tapi sangat taat melakukan isolasi mandiri. Artinya jangan terkumpul sama orang-orang yang lain walaupun serumah. Gitu ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan. Apa itu? Kalau kita punya kamar sendiri, kamar tidur sendiri, kamar mandi sendiri, silakan di rumah. Kalau kita tidak punya, nggak apa-apa, tinggal bilang. Nanti akan diantar ke Wisma Atlet dan sebagainya untuk isolasi di tempat yang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah. Gitu ya. Tapi kalau bisa di rumah, lakukan itu di rumah.
Biarkan tempat itu buat saudara-saudara kita yang tidak mungkin melakukan itu. Yes. Ya? Nah, kita sendiri tetap di rumah, jangan terkontak dengan orang lain. Tenang di rumah, dan di dalam kamar itu lakukan apa? Satu, tetap olah gerak. Karena hanya dengan olah gerak itu otot kita tidak menjadi lemes. Ya. Padahal otot kita mesti kuat untuk terus bernapas dan sebagainya. Yang kedua, tetap walaupun di rumah, posisi tidurnya muter kayak jarum jam. Mulai dengan tengkurap. Oke. Mulai dengan tengkurap, kemudian kalau udah terbangun, miring kiri, terbangun lagi terlentang, tapi dengan 2-3 bantal yang menyangga di punggung, tidur, terbangun lagi miring kanan, tengkurap lagi, kayak jarum jam, muter aja. Kalau setiap posisi bisa 2-3 jam, paling sedikit 30 menit sampai 45 menit, setiap posisi, maka mestinya paru kita bisa bagus, jantung kita juga tenang kerjanya. Yang lain apa? Mesti disuplai memang banyak-banyak provitamin tadi, buah-buahan yang cintailah produk-produk Indonesia. Yang warna kuning, merah, dan jingga tadi. Gitu ya. Kemudian kalau jendela bisa dibuka, tetap buka jendela itu pagi hari supaya udaranya bertukar, ventilasi, dan sinar matahari pagi masuk. Olahraga di situ. Supaya tetap kita kuat begitu. Nah, bagaimana kalau kita cuci bajunya di luar? Kan kita kayak bos-bos nih. Oke, cucinya sama si Bibi di belakang. Oke, tapi di dalam kamar mandi Anda rendam dulu dengan air panas 1 jam. Air panas dan sabun atau deterjen, itu 1 jam, baru keluarkan. Jadi, karena di baju dia bisa ada tuh virusnya. Kita sehat, bibi kita sakit nanti. Ya kan? Ya. Bagaimana makannya? Makannya pura-pura gaya hotel lah. Dianterin ke depan pintu kamar kita, tok, 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 hitung kira-kira dia sudah berangkat, buka pintu, masuk ke dalam, baru kita makan. Wow. Kan ada kamar mandi sendiri kan? Oke, ini pakai air panas. Baru taruh lagi dan silakan nanti diambil lagi, taruh di depan pintu kayak di hotel. Tapi kita sebenarnya tahanan rumah gitu. Tahanan kamar gitu. Lakukan itu dengan konsisten supaya jangan membuat klaster keluarga. Ini juga banyak kan klaster keluarga. Yes. Hal seperti itu saja lakukan. Nah, kalau pernapas dan ukur pernapasan kita atau minta orang yang ukur pernapasan kita supaya lebih gampang. Pakai pakai HP tadi. Kalau pernapasan Anda masih di bawah 20, seperti Dr. Vito bilang tadi 18, di bawah 20, maka Anda sebetulnya baik kok untuk tinggal di rumah itu saja. Kalau pernapasan di atas 20, apalagi kalau ngerasa kok berat ya napasnya, oke lah. Tapi berat itu jangan ngomong sendiri, biarkan orang yang nilai. Karena kita bisa berat kalau kita lagi sakit, bisa berat sendiri kita gitu. Satu, kalau kita punya alat ini tadi, pulse oximeter lebih gampang lagi, kita lihat saja. Kalau masih 95% atau ke atas, maka tetap di rumah saja. Tapi konsisten saja di rumah. Jangan bikin klaster keluarga. Saya kira itu hal sederhana, tapi kita semua bisa mengerjakan. Yes, sangat aplikatif, Prof. Mulai dari tadi, aku rasa tadi Prof sudah menekankan bahwa kita memang harus istilahnya sama-sama menanggung beban ini ya. Ya. Kalau bagi orang yang punya kemewahan untuk bisa mungkin bikin party pribadi, atau mungkin mewahnya artinya dia bisa kerja di rumah, dukunglah orang yang kerja di luar rumah dengan cara kita jangan jadi pabrik varian COVID gitu ya. Betul. Vaksinasi dan prokes itu kita tetap pertahankan, pakai masker ya, bukan artinya kalau udah swab antigen negatif boleh party-party ya. Ya. Berikutnya dan provitamin C tadi, cintailah produk-produk dalam negeri. Provitamin C itu cinta ya, cintailah produk dalam negeri ya. Cintailah produk dalam negeri yang provitamin C juga gitu. Yes. Berkah dari Tuhan untuk Indonesia, kita punya buah-buahan justru untuk bisa membangkitkan imunitas kita ya. Belum lagi kalau kita ngomong mengenai sinar matahari ya, nanti bisa panjang lagi nih kita bicara di sinar matahari ya. Betul. Tuhan tahu kok kita nggak cukup duit untuk vitamin tablet segala macam itu. Dan nggak perlu gitu. Atau bukan, Tuhan juga tahu kita hobi banget beli obat gitu. Maka dikasih buah-buahan sebetulnya. Ini dulu katanya gitu ya. Iya. Belum lagi kalau kita ngomong soal tanaman-tanaman yang punya berkhasiat obat seperti jahe dan lain-lain, itu panjang lagi kita ngomong. Jadi Tuhan udah sangat baik sama Indonesia sebenarnya. Ya, dan sekali lagi tadi kita harapkan bahwa kita semua tetap waras, berpikirnya tenang, ya, bahwa kita bisa melalui ini kalau kita sama-sama menjaga diri dan menjaga sesama juga. Wow, keren banget. Kalau saya berusaha, kalau saya terus berusaha untuk sehat, dan Anda juga terus berusaha untuk sehat, maka bukan cuma kita berdua, kita semua akan selamat. Wow, yes, Indonesia bisa. Amin. Aku merinding nih, Prof. Bener saya nih. Aku rasa ini jadi doa kita semua, Prof. Dan maksudnya tadi saya udah disuruh berhenti dari tadi. Cuma karena seru, saya tetap pertahankan aja terus. Cuma saya nggak mau mengganggu waktu Prof lebih lama lagi. Thank you, terima kasih banyak, Prof.
Hatur nuhun benar-benar Prof ini guru saya, guru kami semua dokter-dokter. Semoga Prof sehat selalu. Kita harapkan bisa ketemu lagi dengan Prof Menali nanti di kemudian hari berikutnya di episode selanjutnya mungkin. Terima kasih itu. Kita semua mesti sehat ya. Yes, baik. Sobat Konsul Santai semuanya semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Saksikan terus episode Konsul Santai di Klik Dokter. Kembali bersama saya minggu depan dengan Dr. Vito Damai. Sampai jumpa. Klik Dokter.